Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Sutriana, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023, dan saya di Universitas Jakarta. Dan saya juga guru kelas 5 di SDN Jakasampur 4, Kota Bekasi. Saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya matematika mengenai EPP dan KPK. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak dosen penguji UKIN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Halo. Sudah pada sarapan, anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siapa hari ini temanmu yang tidak masuk? Masuk semua. Baik anak-anak, hari ini hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Nah, sebelum kita belajar pada hari ini, disiapkan dulu oleh temannya ya. Yuk, siapkan. Duduk rapi. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak diawali dengan berdoa. Baik ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita belajar, untuk menambah semangat kita, yuk kita bernyanyi dulu ya. Siap untuk bernyanyi? Ya. Berdiri ya, dari Sabang sampai Merauke. Yuk siap. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baik, anak-anak sudah nyanyi, boleh silakan duduk. Tepuk tangan dulu ya, habis nyanyi. Nah, baik, anak-anak sudah menyanyi. Sekarang Ibu ingin mengingatkan lagi nih. Kemarin itu kamu kan sudah belajar ya mengenai kelipatan ya. Sekarang coba untuk mengingat kembali. Anak-anak menyebutkan kelipatan 3. Yuk, 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 15,
Ya nggak apa-apa. Baik anak-anak sudah mengingat kelipatan 3 dan 4. Baik sekali ya. Anak-anak sudah mengingat kelipatannya. Nah, hari ini kita itu akan belajar mengenai KPK dan FPG. Nah, dalam pembelajaran ini ada tujuan yang akan dicapai oleh anak-anak ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tujuan pembelajaran, yuk anak-anak menyanyikan dulu. Masih ingat kan yang KPK dan FPG? Yuk, nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Aku suka KPK. Mari hitung faktornya. Ambil semua faktor yang sama dan yang tidak. Jika faktornya sama, hei, ambil faktor terbesar. Kalikan semua faktor, langsung dapat KPK. Ayo lanjut FPG. 1, 2, 3. Ayo kawan bersama, mari hitung FPD. Ayo hitung faktornya, pelan paut guru. Ambil faktor yang sama dengan faktor terendah. Kalikan semua, aku dapat FPD. Nah, baik. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran hari ini anak-anak dapat memahami dari tujuan pembelajaran ini. Anak-anak paham ya. Tujuan belajarnya ada 4 ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran ya, pembelajaran yang pertama yaitu melalui diskusi peserta didik dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan benar. Tujuan pertama. Tujuan kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui latihan soal, peserta didik dapat memecahkan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang ketiga. Kemudian tujuan keempat, melalui latihan soal cerita, peserta didik dapat memecahkan masalah EPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ke tujuan pembelajarannya, ya. Nah, tujuan pembelajaran sudah Ibu bacakan, sudah Ibu jelaskan. Semoga anak dapat memahaminya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apakah kalian dapat melakukan membuat jadwal kegiatan rutin kalian? Apa? Bagaimana cara kalian membuat jadwal kegiatan rutin kalian? Nah, contoh nih, Ibu ada cerita ya. Ada 2 orang sahabat yang hobi berenang. Di tempat yang sama. Misalnya namanya 1 Paika, 2 Nisa. Dia berenang bersama-sama di tempat yang sama.
Paika berenang setiap 3 hari sekali. Kemudian Anissa berenang setiap 4 hari sekali. Nah, mereka berjanjian. Anissa dan Paika berjanjian, yuk kita tanggal 3 Agustus kita ketemuan ya, berenang bersama-sama di sini. Nah, kayak gitu ceritanya. Nah, dari cerita itu yang terbayang olehmu itu kelipatan apa itu? Kelipatan 3 dan seperti itu. Nah, ibu punya ini namanya papan spiral number. Nah, papan ini siapa nih yang mau mencoba? Kalau kelipatan 4 berapa aja angkanya? Yuk, siapa? Oh ya, yuk maju Rija. Yuk ibu yang pegang nih papannya sama lipatan. Rija dulu yang ketiga. Ya, nggak apa-apa. Ya, ayo lipat yang bacakan hasilnya kelipatan 3, bacakan dulu kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Ya, betul. Ya, satu anak lagi yang maju. Lipat mau maju lagi, ya kelipatan 4. Ini ada lagi kelipatan 4. Iya. Lipat ini disebutkan tadi angkanya. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Nah, di angka yang di titik sama angka berapa aja itu? 12 dan 24. Jadi kalau KPK-nya yang mana itu? KPK-nya 12. Iya, KPK-nya 12. Nah, akan bertemu pada tanggal 3. Berarti jadi 12 ditambah 3 sama dengan 15. nah, jadi ketemu lagi pada tanggal 15 Agustus 2000 berapa tadi? 2023. Ya, baik. Nah, itu soal dari Ibu. Nah, untuk lebih jelas lagi,
Nanti kamu amati soal di video pembelajarannya. Yuk, diamati dan disimak. Simak ya. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang faktorisasi prima, FPB, dan juga KPK. Jadi simak pembelajaran kita supaya adik-adik bisa memahami materi pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan ke materinya. Nah, yang pertama, tentukanlah FPB dari 20 dan 60. FPB itu merupakan singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum kita menghitung FPB, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan dibagi bilangan itu sendiri. Apa saja yang termasuk contoh bilangan prima? Contoh bilangan prima yaitu adalah 2. Jadi tidak diawali dari 1 ya, karena 1 hanya bisa dibagi oleh 1. Tadi dikatakan bahwa bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2 dibagi 1 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Maka 2 itu hanya bisa dibagi 2 bilangan, yaitu bilangan 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Nah, kemudian 3 juga demikian. 3 dibagi 1 hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Jadi hanya 2 itu. Nah, demikian juga dengan 5, 7. Bagaimana dengan 9? 9 itu tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Karena ada angka lain selain 9 dan 1 yang bisa membagi 9, yaitu adalah 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka 9 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Kemudian 11, 13, 15 juga tidak bilangan prima karena 15 bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Seterusnya 17, 19, dan seterusnya. Jika sudah memahami bilangan prima, maka sekarang kita akan lanjutkan untuk menghitung FPB dari 20 dan 60. Kita hitung terlebih dahulu faktorisasi prima dari 20. 20 itu bisa dibagi 2 ya. Perhatikan jika bilangan genap maka akan kita bagi dengan 2. Ya, jika bilangan genap akan dibagi dengan 2. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Kemudian 10 masih bisa dibagi lagi. 10 bilangan genap berarti kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, di sini 5 ini sudah merupakan bilangan prima, maka berhenti sampai di sini saja. Kita lingkari yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya kita tuliskan faktorisasi primanya. Apakah yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah cara untuk menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kalau sudah mengerti tentang faktorisasi prima, sekarang kita akan tuliskan faktorisasi prima dari 20. Nah, di sini katanya tadi perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan-bilangan ini akan kita kalikan, yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Kita tuliskan, kemudian perhatikan 2-nya ada 2. Berarti ini artinya adalah 2 pangkat 2. Kemudian dikali 5. Nah, bagaimana jika 2-nya ada 3? 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 3. Bagaimana jika terdapat 4? Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 berarti itu artinya 2 pangkat 4. Demikian dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung faktorisasi prima dari 60. 60 kita bagi 2, hasilnya adalah 30. Kemudian 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya 15.
Perhatikan 15 ini bilangan ganjil. Maka jika bilangan ganjil, kita akan bagi dengan bilangan prima yang ganjil, yaitu dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, sudah selesai karena sudah merupakan bilangan prima. Kita lingkari yang merupakan bilangan primanya. Kemudian kita tentukan faktorisasi prima dari 60, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Kemudian perhatikan ada 2, angka 2 di sini, berarti itu artinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan hitung FPB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk memudahkan kita menghitung FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan, yaitu pilih faktor prima yang sama. Ini ya, perhatikan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi untuk memudahkannya, kita lingkari dulu angka-angka yang sama. Ini 2 sama, 5 juga sama. 3 tidak ada pasangannya, maka 3 tidak akan kita lingkari. Kita lingkari 2 dan juga 5. Sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kata kuncinya tadi. Pilih pangkat yang terkecil. Ini sudah sama ya. Ini tidak ada pasangannya. Berarti pilih pangkat terkecil. 2 pangkat 2 ini sama. Kita pilih salah satunya. Kita ambil salah satunya. Kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian demikian juga dengan 5. Sama, berarti kita ambil satu saja. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali 5. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Nah, FPB dari 20 dan 60 adalah 20. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu tentukanlah KPK dari 24 dan 28. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita tuliskan pohon faktor dari 24. 24 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 12. Kemudian 12 masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Masih bisa lagi dibagi 6-nya. Kita bagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, perhatikan 3 sudah merupakan bilangan prima. Maka berhenti sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya, kemudian kita tuliskan faktorisasi prima dari 24, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Maka kita akan tuliskan menjadi 2-nya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya 28. 28 kita bagi 2. Hasilnya adalah 14, kemudian 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Nah, perhatikan 7 ini sudah selesai, sudah merupakan bilangan prima, maka kita stop sampai di sini. Kita lingkari bilangan-bilangan primanya. Kemudian faktorisasi prima dari 28, yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Kemudian 2 di sini ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita akan menentukan KPK-nya. Sama seperti FPB, ada kata kunci yang bisa kita gunakan untuk menghitung KPK. Kata kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih semua faktor primanya. Nah, di sini 2, kita satukan sama seperti tadi 2, kemudian 3 tidak ada pasangannya, tetap kita lingkari, dan 7 juga tidak ada pasangannya, kita tetap lingkari. Nah, kita akan pilih pangkat yang terbesar. Di sini ada 2, yang paling besar adalah 2 pangkat 3, maka kita tuliskan 2 pangkat 3. Kemudian 3 tidak ada pasangannya, kita tuliskan 3. 7 juga tidak ada, maka kita tuliskan 7. Nah, selanjutnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka kita tuliskan 8. Kemudian kita kalikan 3 dikali 7. Yang ini kita kali, yaitu hasilnya 21. Maka menjadi 8 dikali 21 sama dengan 168.
Maka KPK dari 24 dan 28 adalah 168. Contoh berikutnya, tentukanlah SPB dan KPK dari 30 dan 50. Berarti langsung kita hitung SPB dan KPK-nya. Maka kita buat kolom faktornya, 30 kita bagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian perhatikan 15, ini bilangan ganjil, berarti kita bagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Selesai, kita lingkari. Kemudian faktorisasi prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sudah. Kemudian kita tuliskan kembali 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya 50 kita bagi dengan 2. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Selanjutnya 25. Perhatikan 25 adalah bilangan ganjil tetapi tidak bisa dibagi 3, maka kita ganti menjadi dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Kemudian perhatikan 2-nya hanya 1, maka kita tuliskan 2. Kemudian di sini 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang pertama kita hitung FPB-nya terlebih dahulu. FPB tadi kuncinya adalah pilih faktor prima yang sama saja ya dengan pangkat terkecil. Kita lingkari yang sama yaitu 2 dan 5. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Di sini 2 yang sama, maka kita ambil 2. Kemudian untuk 5 pangkat 2 dan 5 yang paling kecil adalah 5. Maka menjadi 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Nah, maka FPB dari 30 dan 50 adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan KPK-nya. Kita tulis kembali faktorisasi primanya untuk memudahkan kita menghitungnya. Nah, sekarang untuk KPK tadi kuncinya adalah pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Ini kita pilih semua, kita lingkari 2, kemudian 3, dan 5-nya. Kita pilih pangkat yang terbesar. Ini 2 diambil 1 2-nya. Kemudian 3 tidak ada pasangannya langsung ditulis. 5 pangkat 2 dan 5 yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Kita tuliskan. Kita hitung. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya adalah 5 dikali 5. Hasilnya 25. 5 pangkat 2 bukan 5 kali 2 ya adik-adik. Jadi 5 dikali 5. Kemudian 6 dikali 25. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Maka KPK dari 30 dan 50 adalah 150. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang faktorisasi PB dan juga KPK. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Jangan lupa Baik anak-anak sudah menyaksikan videonya, sudah diamati video FPB dan KPK. Kira-kira sudahkah kalian memahaminya? Tolong mas suaranya. Sudah dipahami tentang apa tadi? Mencari KPK dan FPB. Ada yang mau nanya? KPK itu apa? Ibu yang nanya, KPK itu apa? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Ya, baik. FPB. Kelipatan persekutuan terbesar. Iya, betul. Apa? Faktor persekutuan terbesar. Iya, faktor persekutuan terbesar. Gak apa-apa, salah sedikit ya. Gak apa-apa. Ya tadi tentang itu ya videonya. Nah, Ibu kan akan membagikan nih LKPD ya. Nanti kalian bekerja kelompok.
Sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, bentuk kelompoknya 4 orang. Sudah dibentuk belum? Ya. Baik, Ibu bagikan. Kamu kerjakan nanti per kelompok bersama-sama ya. Ya, Ibu bagikan ya lembarannya. Sudah siap? Ya. Kerjakan bersama. Ya, kerjasama dengan kelompoknya sama-sama. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya.
Baik anak-anak, ada kesulitan? Sudah dapat KPK dan PPB-nya? Sudah dapat? Baik, kalau sudah dapat, kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Ya, baik. Yuk diperhatikan temennya sama membacakan hasil kerja kelompok. Yuk diperhatikan temennya mau membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Disimak temennya ya. Perkenalkan, aku dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oh, ya. Ardi dan Nelly mengikuti senam di Sampakasi. Ardi mengambil jadwal setiap 6 hari sekali dan Nelly setiap 8 hari sekali. Tanggal 2 November 2022 mereka mengikuti latihan bersama. Kapankah mereka akan mengikuti latihan bersama lagi? 6 dibagi 2 sama Kami yang nyebutin, temannya yang nulis, temannya lainnya memperhatikan ya, perhatikan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi faktornya 6 adalah 2 kali 3. 8 kali 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi faktor 8 adalah 2 pangkat 3. KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 tambah 2 sama dengan 26. Ya, itu ini namanya. Ayo, tadi ini sudah kelompok undang, sudah presentasi. Bagaimana hasilnya anak-anak? Hasilnya bagaimana? Iya, boleh diberi tepuk tangan dulu. Ya, dari kelompok mana lagi nih yang mau maju? Ya, ya, yang ya, sekarang dari kelompok Betawi. Yuk disimak anak-anak. Dibacakan. Kedua, Simak ya. Ada 3 buah jam maker. Yang pertama berdering setiap 15 menit sekali. Yang kedua berdering setiap 20 menit sekali. Yang ketiga berdering setiap 40 menit sekali. Kapan ketiga jam akan bersamakan kembali setelah dari bersamaan pertama kali? 15 bagi 3. Ya, temannya yang nulis, sebutkan ini bilangannya. 15 Ya udah. kebalik.
20, 22, 40, jadi KPK-nya dua pangkat tiga, dikali 3 dikali 5 hasilnya 120. KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 hasilnya 120. Ya, itu dari hasil Betawi mengerjakan soalnya. Bagaimana tanggapan temannya? Siapa yang memberikan tanggapan? Yang memberikan tanggapan? Ya, yang memberi tanggapan? Betul. Betul jawabannya? Yuk, satu lagi nih yang mau maju, kelompok mana? Yuk, dibaca dulu soalnya ya. Ayo, tapi nggak apa-apa ya. 20 bagi 2 nih kalau soal. Anak mempunyai 3 buah jam tangan dengan waktu dari masing-masing setiap 30 menit sekali. Setiap 45 menit sekali, dapat jam tangan tersebut akan berbunyi bersama setelah detiknya yang pertama. 30 dibagi 2, 15. 16 dibagi 3, 5. 45 dibagi 5, 9. 9 dibagi 3, 3. Jadi kami 20 kali 5 kali 32, 3 pangkat 2 sama dengan 10 kali 6, 60. Oh ya, tulis ya. Yuk diperhatikan.
dari hasil kerja kelompok Palembang? Bagaimana? Betul? Ya, beri apresiasi kepada temannya yang sudah maju, tepuk tangan. Ya, baik. Anak-anak sudah maju menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah, sekarang anak-anak ibu berikan latihan, tapi dikerjakannya secara mandiri ya. Ya, baik anak-anak persiapkan untuk menyelesaikan tugas mandirinya.
Baik anak-anak, evaluasi sudah diberikan, sudah dikerjakan, Nah, sudah selesai. Ya, baik dikumpulkan di kelompoknya ya, di ketua kelompoknya, baru diberikan kepada ibu. Kumpulkan per kelompok. Yuk, kelompok mana lagi yuk dikumpulkan per kelompok. Kelompok mana yang belum? Yuk kumpulkan. Ya, baik anak-anak diperhatikan. Ibu tadi sudah berkeliling dan ibu sudah mengamati anak-anak dalam mengerjakan tugasnya. Yang pertama, dari tugas kelompok sudah baik semua, kerjasamanya, bergotong royongnya sangat sudah baik. Kemudian ibu berkeliling lagi memperhatikan kamu mengerjakan soal latihan evaluasi sudah baik. Sebagian besar anak-anak sudah memahami mengenai KPK dan EPB, tetapi ada 5 orang anak yang masih belum menyelesaikan dengan baik soal yang tadi diberikan. Nah, untuk anak-anak yang masih kurang, nanti ikuti lagi pendalaman materinya. Bagi anak yang sudah maksimal, sudah tercapai, dipelajari lagi, kemudian nanti kita berlanjut ke pembelajaran yang lainnya, ya. Nah, baiklah anak-anak sudah mengerjakan soal-soal dengan baik. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian jawabnya iya atau tidak, ya? Paham? Ya, jawabnya iya dan tidak. Aku dapat menemukan faktor suatu bilangan. Jawabnya? Aku dapat menemukan faktor persekutuan dua bilangan atau lebih. Iya atau tidak? Kemudian, aku dapat menemukan faktor persekutuan terbesar EPB dua bilangan atau lebih. Jawabnya? Baik, anak-anak sudah menjawab dengan baik, ya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan anak-anak. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, yuk, baik. Kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini untuk menyelesaikan KPK mengambil semua faktor. Jika faktornya sama, ambil faktor terbesar, kalikan sama faktor. Untuk menyelesaikan FPB, ambil faktor yang sama dengan faktor terendah, kalikan semua. Ya, betul? Ya, boleh. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini, jika mau mencari KPK, maka faktor yang kelipatannya yang diambil yang pangkatnya bagaimana? Pangkat yang besar. Kemudian dikalikan semua faktornya yang sama dan yang tidak. Kalau EPB ambil yang sama, pangkat yang tidak.
sudah paham ya. Nah, apa yang sudah kamu pelajari hari ini dipelajari lagi supaya kalian lebih baik lagi ya. Dan kamu harus memang tetap semangat dalam belajar ya. Nah, hari ini pelajarannya mengenai apa tadi? Nah, KPK dan FPD. Baiklah anak-anak, terima kasih anak-anak sudah semangat untuk belajar hari ini. Semoga anak-anak tetap selalu semangat dalam belajar. Karena pelajaran hari ini sudah waktunya selesai, kita pimpin doa dulu ya bersama temannya. Yuk dipimpin doa. Duduk rapi, siap berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Semoga bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya mengenai pecahan ya. Baik.